Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI, terkhususnya tentang COVID-19, dengan beberapa soal. Yang pertama, bagaimana keadaan negara kita pada saat COVID-19 menyebar? Jadi, sebelumnya pemerintah menyatakan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 menjadi 309 kasus pada hari Kamis, 19 Maret 2020. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di gedung BNPB. Pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi dan mencegah hal tersebut? Caranya, cuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik, gunakan masker jika sedang sakit flu atau batuk, dan jika sedang pemulihan dari sakit, masak daging dan telur hingga benar-benar matang, hindari kontak dengan hewan liar, dan yang terakhir, tutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk. Yang ketiga, apa tantangan dari masalah ini? Tantangan dari masalah ini adalah penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan bisa mengakibatkan suatu pihak medis kesusahan karena terus bertambahnya kasus COVID-19. Juga untuk mengatur masyarakat agar tetap tenang karena akan berbahaya jika seluruh masyarakat panik. Pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk masalah ini? Saran saya adalah gunakan sistem social distancing, yaitu di mana mengurangi aktivitas-aktivitas di luar yang bersifat sosial, seperti pergi ke pesta, nongkrong bareng teman, pergi ke tempat-tempat yang melibatkan banyak orang. Menurut para ahli, ini salah satu cara terampuh untuk menghindari penularan penyakit COVID-19. Adapun ancaman-ancaman lainnya, seperti yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ancaman yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan pada politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk yang lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang ditimbul dari dalam negeri. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonis, adanya sikap individualisme,
munculnya gejala westernisasi. Ancaman yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan teror organisme yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teroris bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, gangguan keamanan di laut dan udara, merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.